desa yang terancam oleh kejahatan. 5 pemuda tangguh berkumpul di bawah bulan yang terang. Mereka adalah harapan terakhir dalam upaya melawan gelombang kejahatan yang melanda desa mereka. Hai, saya Jenny. Saya memiliki visi yang jelas tentang keadilan. Hai, saya Anggi yang tak kenal takut dalam menghadapi bahaya. Hai, saya Gali, seorang yang memiliki aura keberanian dan keteguhan hati. Hai, saya Vira. Saya memiliki kepekaan sosial yang tajam dan keinginan kuat untuk melindungi yang lemah. Hai, saya Krisna, membawa teknologi sebagai senjata untuk melawan kejahatan. Terdengar suara sirine polisi dari arah kejauhan, sementara penduduk desa berlarian ketakutan. Dan sebagian warga pun mengejar sang maling hingga ditangkap oleh para warga. Zeni dan Anggi dengan cepat merencanakan strategi untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan Gali dan Ovira dengan tegas mengarahkan penduduk desa untuk tenang dan juga kondusif. Dan Krisna sementara itu menggunakan teknologi untuk memantau situasi dan mengkoordinasikan untuk penyelamatan. Setelah kejadian tragis itu, 5 pemuda bersama penduduk desa bekerja keras untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Mereka memperkuat patroli malam, meningkatkan kesadaran atas kejahatan, dan membentuk tim keamanan. Dalam kebersamaan dan tekad yang kuat, mereka berhasil mengubah keadaan. Akhirnya, desa itu kembali damai. 5 pemuda telah membuktikan bahwa dengan kebersamaan, keteguhan hati, dan keberanian, mereka dapat mengatasi segala bencana yang menimpa. Mereka adalah pahlawan dalam cerita kecil kami yang menunjukkan bahwa cahaya selalu ada di ujung terowongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan video tersebut? Sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Anggi Faza Nabila, ada Gali Saiful Anwar, ada Muhammad Krisna, ada Muhammad Jenny, yaitu saya sendiri, lalu ada Ovira Audli Laksana. Baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menyebutkan daftar isi yang meliputi kematerian yang akan kelompok kami jelaskan. Daftar isi yang pertama ada definisi bencana sosial. Ya, daftar isi yang kedua adalah definisi kriminalitas. Yang ketiga POAC. Yang keempat siklus penanggulangan bencana. Nah, di sini izinkan saya menjelaskan mengenai definisi bencana sosial. Definisi bencana sosial merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan gangguan besar terhadap kehidupan masyarakat seperti kerusuhan, konflik sosial, dan kekerasan sosial. Bencana ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesenjangan sosial, diskriminasi, politik, agama, suku, atau budaya. Bencana sosial sendiri adalah situasi yang dinyatakan sebagai suatu bentuk penyimpangan dan merupakan ancaman yang nyata atau ancar terhadap nilai-nilai sosial yang esensialnya bagi kehidupan bermasyarakat. Lalu ada jenis-jenis bencana sosial. Yang poin pertama ada kerusuhan, poin kedua ada konflik antar kelompok, poin ketiga ada kekerasan massal, poin keempat pelanggaran hak asasi manusia, poin kelima perpecahan sosial, poin keenam diskriminasi, dan poin ketujuh adalah terorisme. Nah, di sini juga ada dampak bencana sosial. Ada poin pertama yaitu ada korban jiwa, yang kedua kerusakan infrastruktur dan properti, yang ketiga perpindahan penduduk atau pengungsi, yang keempat trauma psikologis, yang kelima ketidakstabilan ekonomi dan politik, yang keenam meningkatnya ketegangan sosial. Definisi kriminalitas. Lalu, apa yang dimaksud dengan kriminalitas itu? Yaitu tindakan melanggar hukum atau melakukan kejahatan yang dilakukan satu orang atau lebih maupun berkelompok, yang merupakan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan juga Paul Topan, ahli hukum pidana, mengatakan kriminalitas adalah suatu perilaku yang melanggar norma hukum, norma pidana, dan mendapatkan reaksi yang berupa hukuman dari negara. Ada beberapa jenis-jenis kriminalitas seperti kekerasan yang berupa pembunuhan, penganiayaan, perampokan, kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian, perampokan, penipuan. Lalu
kejahatan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan juga kejahatan narkoba seperti obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir, kejahatan cyber seperti pencurian data dan peretasan. Penyebab dan dampak kriminalitas. Apa sih penyebab kriminalitas itu? Contohnya, 1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang kedua, faktor pendidikan dan lingkungan. Yang ketiga, faktor psikologis seperti gangguan mental dan kepribadian. Yang keempat, faktor keluarga dan sosialisasi. Dan yang kelima, faktor budaya dan nilai-nilai masyarakat. Lalu, dampak kriminalitas itu seperti apa sih? Contohnya ya, korban jiwa dan kerugian material berupa uang dan harta benda. Lalu rasa tidak aman di masyarakat seperti ketakutan akan terjadi lagi kriminal itu. Kerusakan tatanan sosial dan juga bebakan ekonomi seperti biaya penahanan dan pengadilan. Pada bagian ketiga yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Dalam tahap perencanaan ada beberapa 4 rencana yang akan kami lakukan. Yang pertama, meningkatkan keamanan di suatu daerah. Lalu yang kedua, menurunkan angka kasus kriminalitas di suatu daerah. Yang ketiga, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat tentang sistem keamanan rumah untuk mencegah potensi adanya tindak kejahatan. Lalu yang keempat, melibatkan komunitas, melibatkan aktif masyarakat, pemangku kepentingan lokal untuk menjaga keamanan daerah tersebut. Poin yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Dalam tahap pengorganisasian ada 4 tahapan. Yang pertama, membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Yang kedua, menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Yang ketiga, memastikan komunikasi yang efektif dan koordinasi antara anggota tim. Lalu poin yang terakhir, membangun budaya kerja yang kolaboratif dan saling mendukung. Pada poin yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya meliputi yang pertama, peningkatan patroli polisi. Meningkatkan kehadiran polisi atau aparat keamanan di daerah yang rentan terjadi kejahatan untuk mencegah tindak kriminalitas. Yang kedua, peningkatan pencahayaan dan pengawasan CCTV. Memasang lampu jalanan yang cukup terang dan kamera CCTV untuk memantau aktivitas di daerah tersebut yang rentan terjadi tindakan kriminalitas. Yang ketiga, penguatan sistem keamanan rumah. Mendorong penduduk untuk memasang sistem keamanan seperti kunci pintu yang kuat, alarm, dan kamera pengawas. Lalu poin yang keempat, peningkatan kerjasama dengan komunitas setempat untuk membangun hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat setempat agar lebih mudah mendeteksi dan mengatasi potensi kejahatan. Lalu poin yang keempat, yaitu controlling atau pengendalian. Pada tahapan ini, yang dilakukan yaitu memantau dan mengevaluasi efektivitas program secara berkala, melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, lalu menerapkan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Lalu poin yang terakhir, melakukan perbaikan dan penyempurnaan program secara berkelanjutan. Pada bagian keempat, yaitu siklus penanggulangan bencana. Pada poin pertama, ada tahap pencegahan dan mitigasi. Pada tahap pencegahan meliputi 4 poin. Yang pertama, meningkatkan keamanan lingkungan dengan penerangan yang memadai, pemasangan kamera pengawas, dan patroli polisi. Lalu yang kedua, mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pencegahan pencurian melalui kampanye dan edukasi. Yang ketiga, menerapkan sistem keamanan yang baik pada properti dan aset berharga. Dan yang keempat, memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang dapat memicu terjadinya pencurian seperti pengangguran dan kemiskinan. Dan di bagian mitigasi meliputi 4 poin. Yang pertama, membentuk organisasi masyarakat atau satuan pengamanan lingkungan untuk membantu mengawasi keamanan. Yang kedua, mengidentifikasi area rawan pencurian dan meningkatkan pengawasan di tempat tersebut. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan dan respon jika terjadi pencurian. Dan poin keempat, menerapkan sistem peringatan dini untuk mencegah terjadinya pencurian. Lalu pada tahap kedua yaitu tahap kesiapsiagaan.
pada tahap kesiapsiagaan ini perlu merencanakan prosedur tanggap darurat jika terjadi pencurian, termasuk cara melaporkan kepada pihak berwenang dan menyiapkan sarana komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Lalu memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pencurian, serta menyiapkan sistem evakuasi jika diperlukan dalam situasi yang membahayakan. Pada poin ketiga, tahap tanggap darurat. Pada tahap tanggap darurat, jika telah terjadi tindakan kriminalitas, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, melaporkan segera setelah kejadian kriminalitas kepada pihak berwenang atau polisi, lalu mengamankan area kejadian dan mencari bukti-bukti yang dapat membantu penyelidikan, serta memberikan pertolongan pertama jika ada korban yang terluka, dan mengkoordinasikan tindakan dengan pihak kepolisian dan lembaga yang terkait. Pada poin keempat, yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap rehabilitasi, terdapat dua bagian, yaitu rehabilitasi terhadap pelaku dan rehabilitasi terhadap korban. Pada rehabilitasi terhadap pelaku, yang pertama, memberikan program pembinaan dan konseling bagi pelaku kriminalitas di dalam lapas atau lembaga permasyarakatan, dan menyediakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk membantu reintegrasi pelaku kemasyarakatan dan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial dalam proses rehabilitasi pelaku, serta memberikan bimbingan spiritual dan keagamaan untuk membentuk karakter positif pelaku. Lalu pada rehabilitasi terhadap korban, yang pertama memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi korban kriminalitas, lalu menyediakan layanan konseling dan terapi psikologis untuk mengatasi trauma korban, dan memfasilitasi pelatihan keterampilan atau pekerjaan bagi korban yang membutuhkan. Dan tahap rekonstruksi ini meliputi 4 poin. Yang pertama, memperbaiki atau membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat pencurian seperti pagar, pintu, atau jendela. Lalu yang kedua, meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan di lingkungan yang rawan pencurian. Dan yang ketiga, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk mengurangi faktor penyebab pencurian. Dan yang terakhir, poin keempat, memperkuat kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak berwenang dalam mencegah terjadinya pencurian di masa mendatang. Pada poin terakhir ini, yaitu recovery atau pemulihan. Pada tahapan ini, yang perlu dilakukan yaitu pertama, memberikan dukungan psikologis kepada korban pencurian dan keluarganya. Yang kedua, memperbaiki atau mengganti sistem keamanan yang rusak atau tidak efektif. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap tindakan pencegahan dan respon untuk perbaikan di masa mendatang, serta menerapkan program rehabilitasi untuk pelaku pencurian jika diperlukan. Nah, dapat disimpulkan, bencana sosial dan kriminalitas merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, diharapkan bencana sosial dan kriminalitas dapat diminimalisir dan terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.